Pertama adalah berkaitan dengan value, yang kedua berkaitan dengan belief, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah environment atau lingkungan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Wah teman-teman, kita kembali lagi nih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita mau bahas nih mengenai 4 bisnis problem yang ada, yang pernah terjadi para pengusaha gitu. Nah kita mau bahas-bahas lebih lanjut bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Masih semangat Coach siang-siang gini? Sama semangat, kadang-kadang kamu. Saya semangat banget. Iya, oke. Karena membagikan ilmu baru kepada teman-teman nih. Siap. Nah Coach, aku mau bahas lagi nih sesi kali ini. Aku mau nanya nih 4 problem bisnis. Apa sih emang yang terjadi kalau dalam mendirikan bisnis? Emang ada problem-problem ya Coach? Gini. Waktu mendirikan sih nggak ada problem, masih ada. Tapi yang kita mau ngebahas adalah 4 problem ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Dari sudut pandang NLP, problem apa saja. Jadi sebelum saya mau menggambarkan sesuatu, dalam NLP kami mempercayai segala sesuatu sebelum menjadi problem nyata di lapangan, itu biasanya problem terjadi di pikiran dulu. Di pikiran dulu. Okay. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu problem, maka di dunia nyatanya bisa jadi problem. Bisa langsung jadi kenyataan gitu nggak sih? Bisa jadi kenyataan, itu makanya disebutnya kayak law of attraction kan, makanya. Jadi problem di pikiran, makanya kalau mau ngeberesin sebuah masalah adalah biasanya dalam teknik NLP yang kita perbaiki adalah pikirannya dulu kita perbaiki, baru dunia nyatanya kita perbaiki. Okay. Nah, jadi kalau kita bertanya apa 4 problem dalam bisnis, 4 problem dalam bisnis itu adalah yang pertama adalah berkaitan dengan value atau kriteria tertentu, berkaitan dengan value atau nilai-nilai tertentu. Yang kedua berkaitan dengan belief, apa yang dia percaya, bisa jadi mental block, dia menganggap bilangin, gue nggak bisa, gue nggak mampu, itu problem tuh. Ya kan, kalau kriteria kebanyakan berkaitan dengan decision, keputusan apa, pengambilan keputusan A atau keputusan B, itu tergantung dari decision yang harus dilakukan. Ya gitu ya. Kenapa seseorang bisa marah atau enggak, itu karena biasanya mereka melanggar decision atau melanggar value. Saya kasih contoh yang sederhana kayak gini. Gini contoh. Saya percaya bahwa ketika kita bekerja, ya misalnya kita bekerja, value-nya perusahaan, bahwa bisnis perusahaan kita itu base-nya on Tuhan. Relationship kita sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita rezekinya banyak. Value. Nah, saya percaya rezeki datang dari Tuhan udah diberikan kepada kita. Nah, yang kedua, value yang paling penting buat saya adalah ketika bekerja harus fokus konsentrasi full untuk melakukan achievement yang terbaik. Betul. Saya ambil contoh. Kita percaya Tuhan memberikan rezeki. Rezeki udah datang dong. Udah. Terus kemudian kita mengerjakan yang nggak benar, apa yang bakal terjadi? Kita nggak bakal dapetin. Nggak bakal dapat itu project kan? Nah maka apa yang terjadi? Saya bisa saja marah karena nggak sesuai dengan value yang saya inginkan. Makanya kenapa problem-problem perusahaan itu bisa terjadi. Gitu ya. Atau contoh lagi, ketika misalkan saya mau ngedevelop tim. Kalau saya percaya setiap tim itu harus didevelop dulu untuk menjadi hebat. Tapi kan ada juga yang pengusaha lain yang punya decision-nya atau value dia adalah yang penting profit. Gaji orang berapa besar pun dia nggak masalah. Yang penting profit. Maka apa yang dicari? Maka orang yang akan interview, maka orang yang akan kerja adalah orang yang high scale-nya tinggi banget. Skillnya tinggi sekali. Bener dong. Begitu timnya nggak perform, apa yang bakal terjadi? Langsung dibuang kan? Iya. Kenapa? Karena menurut dia nggak perlu di-develop dong. Nah, sedangkan saya percaya bahwa semua orang perlu di-develop untuk sampai ke level itu. Kayak contoh, angkat besi lah. Kita ngomong angkat barbel. Mungkin hari ini kita ngangkat barbel mungkin 1 kilo. Lama-lama naik 2 kilo. Lama-lama naik 5 kilo. Kalau kita nggak angkat-angkat, apa yang bakal terjadi? Otot kita tidak akan terlatih untuk mengangkat yang berat. Semua tuh kayak ada butuh proses. Semua gitu butuh ada proses. Makanya kenapa kriteria value itu menjadi bagian penting ketika mendevelop sebuah bisnis atau mengembangkan sebuah bisnis. Karena keputusan kan kayak gitu ya. Contoh juga misalkan gitu ya. Jadi saya mempercayai ketika tim ada bermasalah, itu problemnya saya punya nilai-nilai atau saya punya value yang kenapa nih problem jadi bermasalah. Saya sangat percaya banget dengan berkaitan dengan namanya POAC. Ya, POAC itu planning, organizing, atau actualizing, dan controlling gitu ya. Misalkan contoh,
saya punya tim, timnya terus tidak berjalan dengan baik. Saya percaya yang problem itu pasti atasannya. Kenapa? Karena tidak dibuat planningnya, tidak di-organizing bagaimana delegasi, bagaimana cara ngejalaninnya, dan bagaimana cara melakukan feedback untuk perbaikan. Maka saya percaya pasti problem itu terjadi karena sana. Maka ketika saya mau percaya kalau gimana kalau perusahaan ini mau saya bawa naik lebih tinggi, berarti saya harus mempersiapkan orang-orang yang mempunyai POAC yang baik, ya, tetapi spiritualnya bagus, POAC-nya juga naik. Kalau nggak bisa. Berarti harus beriringan gitu ya? Beriringan dong, logikanya kan gitu dong. Nah, jadi kalau misalkan karyawan ada salah, misalkan Icang salah, pertanyaan saya yang sederhana pertama adalah saya mau tanya dulu, apakah Icang udah diajarin atau belum? Sama manajernya gitu? Sama manajernya. Dalam hal ini, supervisornya si Adi kan? Dia sudah ngajarin belum? Kalau Adi sudah ngajarin, Icang masih melakukan kesalahan. Berarti manajernya tidak melakukan POAC. Level yang atasnya lagi. Betul. Itu kan makanya yang disebut namanya value-value yang saya percaya untuk ngedevelop sebuah bisnis. Mulai kebayang nggak? Jadi kalau bisnis problem, ya kamu kan udah jalan berapa lama nih? Jadi kelihatan nih, kalau bisnis, oh iya problemnya itu semua kan? Atau Adi mau develop Icang, ternyata Adi nggak percaya Icang tuh mampu. Ketidakpercayaan itu disebut belief. Bisa aja Adi nggak percaya, bilang gini, udah deh, daripada gue ngajarin Icang capek, mendingan gue ambil alih kerjaan Icang. Pertanyaan saya, pekerjaan betul selesai. Tapi pertanyaan, Icangnya bertumbuh nggak? Enggak. Tapi Icangnya happy nggak? Happy mungkin. Karena kerjanya berkurang, gaji tetap sama. Kerjaan yang banyak adalah atasannya. Kerjaannya makin banyak. Iya dong. Gaji tetap sama. Iya dong. Salahnya siapa? Salah manajernya karena dia nggak bisa mensupervisi timnya. Betul dong. Makanya ketika ada melakukan kesalahan, kalau misalkan contoh ya kesalahan misalnya di Icang, saya nggak langsung marah. Mana saya langsung marah sama Icang? Berarti paling gua ngeledek, tapi ngeledeknya kan cuma ada bercandaan, tapi gua nggak pernah negor Icangnya. Yang gua tegur siapa? Atasannya Adi yang gua tegur. Nah, ketika Adi melakukan kesalahan, yang gua tegur siapa? Manajer baru. Manajer di atasnya lagi. Iya dong. Iya, bertahap. Karena berulang-ulang kan kesalahannya gitu ya. Ulang lagi. Ya kan lucu kantor kita ya memang lucu, ada beberapa orang lucu. Jadi kalau mama seperti apalagi kayak Adi nih ya. Adi itu kan tipe orang yang kalau bekerja dia udah bagus, tidak melakukan kesalahan, libur aja ya. Ada liburan, itu pasti mulai muncul ada kesalahan. Langsung ada muncul lagi gitu ya Coach. Memang nggak tahu nih, dia punya sindrom libur. Jadi kalau liburnya udah kepanjangan, pasti nanti hari pertama, hari kedua kerja tuh ada yang ngaco tuh. Gitu Mas Adi. Ya, bener kan, coba cek. Ya, dia ketawa, bener kan? Ya kan? Nah, ya sadar nggak? Desember juga gitu tuh. Desember libur nih. Januari kerja, pasti ada yang ngaco. Ini habis lebaran nih libur. Ngaco kan? Fokusnya belum kembali lagi ke kantor kan? Emang kantor peduli? Enggak sih. Kan gue kayak kasih terus kalau gitu. Berarti apa? Manajernya yang harusnya menyadari. Kecuali kalau Adi di bawah saya, berarti saya yang peduli dong. Betul dong? Betul. Karena setiap orang punya orang-orang lain yang ngurusin. Betul nggak? Betul. Nah, itu gambarannya. Dapat sampai sini? Dapat. Nah, itu berarti 2 problem ya? Iya, udah 2 problem nih. Kita minum dulu mungkin. Boleh. Kita minum dulu ya. Waduh, ini jarang-jarang nih. Sekarang acara disponsori oleh... A few moments later. Nah, kali ini acara disponsori oleh Sariwangi. Oh, bukan. Teh Sosro nggak sih, Mas Adi? Teh Sosro ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita butuh sponsor, tolong ya. Boleh teman-teman nih. Ya, teman-teman ya. Wah, yang kerjasama di Sariwangi ya, atau teh botol Sosro. Iya, wah, boleh banget nih kita endorse sekalian. Kita endorsein ya. Iya. Kalau bisa teh botol Sosronya yang tawar, kan ada yang tawar. Ada. Oke, kita lanjut ya. Berarti ada 2 ya? Sudah 2. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah strategi. Strategi maksudnya apa nih Coach? Biasanya kenapa bisnis tidak bisa meningkat bisnisnya karena nggak ada strategi. Strategi apa? Contoh, kita kan bikin pelatihan selling, kita bikin pelatihan NLP, kita bikin pelatihan coaching. Pasti ada strategi dong. Strategi apa? Penjualan mungkin. Strategi penjualan, strategi planningnya kapan dibuat iklannya, strategi bagaimana bikin iklannya, bagaimana strategi menerima teleponnya, dan strategi lainnya. Perlu strategi nggak? Perlu. Kalau korporat mau makin besar dibesarkan, perlu ada strategi. Kita kan punya bisnis lain ya. Berarti bagaimana strategi membuat YouTube-nya, bagaimana strategi membuat media sosialnya, bagaimana strategi kita
Kita punya sales university lebih gede lagi. Bagaimana? Jadi itu semua pekerjaan kita selalu kaitannya dengan strategi dan strategi. Selalu memikirkan juga ya Coach. Iya. Pertama tentang belief. Kita punya belief nggak perusahaan ini bisa besar. Kalau saya yakin bahwa perusahaan ini bisa besar. Kedua, saya percaya bahwa Tuhan akan bantu kita karena ini perusahaan ini. Kalau saya percaya bahwa ini perusahaan ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Kok milik Tuhan? Ya. Karena saya percaya Tuhan meminta saya mendevelop perusahaan ini, saya adalah bagian dari timnya. Maka ketika kita punya profit keuntungan, maka profit keuntungan kita juga kita bagi buat orang lain yang membutuhkan. Karena kan tugasnya kita kepada Tuhan kan itu kan. Iya, betul. Nah, membantu orang lain. Kedua adalah saya value-value-nya penting apa enggak. Mana kriteria-kriteria yang penting dalam hidup saya dalam memutuskan. Yang ketiga strategi. Yang keempat adalah environment atau lingkungan. Yaitu artinya bahwa ketika misalkan kita mau rekaman acara, kita mau bikin konten YouTube, ada kamera nggak? Ada dong, Coach. Nah, itu kan berarti environment. Jadi namanya ada kamera, ada laptop, ada mixer, ada lighting, ada mic tambahan. Ini mic aja suara kan sampai 3 kan? Iya. 1, 2, dan 3. Oke. Artinya inilah yang memastikan kerja kita jadi nyaman. Sales, ada telepon nggak? Ada handphone nggak? Ada. Ada pulsa nggak? Dikasih pulsa nggak sama Ada. perusahaan? Ada CRM software nggak? Ada. Kan gitu ya. Berarti cara kerjanya kita sudah siapkan. Skripnya ada nggak? Ada. Sales playbooknya ada nggak? Nah, itu yang disebut namanya environment. Oke. Wah. Nah, jadi kalau problem-problem perusahaan 4 itu kalau bisa dibereskan, maka kita bisa ngadapinnya lebih gampang tuh. Makanya kan itu yang saya sharingkan di Achieving Business Excellence with NLP kan, Iya, ya di betul. pelatihannya ya. Ini Coach, mungkin itu dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Wah, bermanfaat banget nih teman-teman. Tadi udah mencatat kan, jadi ada 4 bisnis problem nih yang udah teman-teman tahu. Yang pertama ada value, yang kedua ada Belief, yang ketiga ada strategi, dan dan yang keempat environment. environment. Nah, teman-teman bisa catat nih. Aku pengen bagi-bagi ebook nih buat teman-teman nih. Ebook mengenai menemukan mental block dalam diri dan menerapinya. Gimana sih cara dapetinnya? Teman-teman bisa kunjungi deskripsi YouTube ini atau kolom komentar paling atas. Teman-teman bisa klik langsung isi nama, email, nomor telepon. Ebooknya akan masuk ke email teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.